Shalom Pak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Barbarus. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, NIM 1901010256. Saya dari grup G semester 4, Prodi PAK, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mewawancarai seorang remaja yang mengalami kasus masalah dalam mengikuti balapan liar yang berinisial WT yang berusia 19 tahun. Langsung saja seperti pada video berikut ini. Shalom Dek, selamat pagi. Di sini kakak mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung berterima kasih kepada adik karena ketersediaan adik untuk saya wawancarai dalam memenuhi tugas mata kuliah saya. Langsung saja Dek, kita akan memulai wawancaranya. Yang pertama, kakak mau bertanya, sejak kapankah adik bisa membawa sepeda motor? Sejak SMP. Lalu sejak kapan adik masuk ke dalam balapan liar ini? SMP. Berarti kira-kira itu udah berapa tahun ya Dek? Kalau boleh kakak tahu, SMP berarti udah hampir 8 tahun, 6 tahun. Ya, hampir 6 tahun. Lalu dahulu Dek, apa sih faktor yang menyebabkan adik mengikuti balapan liar ini? Apakah dari faktor keluarga, faktor teman-teman, atau hanya dulunya hanya ikut-ikutan saja? Ikut-ikutan. Berarti dulunya hanya ikut-ikutan, lalu sudah ibaratnya sudah menyenangkan ya Dek, seperti itu. Lalu biasanya kan Dek, di mana kalian melaksanakan balapan liar ini? Di Kebun Jahe Brastagi. Kebun Jahe Brastagi. Biasanya balapan liar ini kalian laksanakan pada malam hari, pagi hari, atau bagaimana Dek? Kapan ada? Berarti ibaratnya seperti ini, kapan ada? Biarnya kan satu bulan itu ibaratnya ada 4 minggu. Dalam 1 bulan itu bisa berapa kali Dek? Tergantung. Tapi kalau rutinitasnya 4 tiap minggu. Tiap minggu. Lalu biasanya itu di hari-hari apa kalian melaksanakan balapan liar ini? Cenderung di hari paling sering ya Sabtu sama Minggu. Terus pada pukul berapa kalian melaksanakan balapan liar ini biasanya Dek? Entah itu pukul jaraknya pukul 8 atau pagi atau bagaimana Dek? Kalau hari Sabtu jam 12 malam ke pagi, kalau hari Minggu jam 12 siang ke sore ya. Jam 12 siang ke sore. Terus sepeda motor apa yang biasanya kalian gunakan dalam balapan liar ini? Apakah sepeda motor yang biasa-biasa aja atau sepeda motor yang bagaimana nih? Biasa-biasa aja, sama seperti yang dipakai semua orang. Sama seperti yang dipakai. Yang paling sering sepeda motor apa? Entah itu Beat atau apa gitu seperti RS King. Lalu berapa biasanya jarak yang ditempuh seorang joki dalam balapan liar ini Dek? 1 kilometer. Lalu itu tadi udah sepeda motor. Lalu sepeda motor yang kita gunakan itu dalam mengikuti balapan liar ini Dek, apakah pernah digunakan atau untuk diservis dulu ke bengkel atau bagaimana Dek? Ya, sebelum melakukan balapan liarnya bawa ke bengkel dulu servis. Itu biasanya bengkelnya bengkel seperti motor-motor biasa atau tertentu juga? Motor biasa sama. Oh, sama juga. Berarti kita mengatakan bahwa ini yang perlu di-setel ini. Lalu Dek, biasanya untuk seorang joki, berapa tarif untuk pemenang seorang joki itu yang biasa didapat oleh seorang joki? Tergantung persenan dari berapa taruhannya. Dari persenan berapa taruhannya. Biasanya yang paling sering? Misalnya kalau macam-macam beda joki beda persenan, ada yang 10, ada 20, 30. Tapi kalau masih junior gitu misalnya 10%, jumpa 2 juta berarti 200.000 sama joki gitu. Yang lainnya untuk dibagi kepada tim seperti itu. Adek udah ibaratnya tadi adek sudah dari SMP ibaratnya sudah pernah mengikuti balapan liar ini. Lalu pertanyaan kakak, sudah berapa kali kah adek menjadi joki? Yang kalau boleh kakak tahu sejak dari SMP. Udah sering. Lalu apakah adek juga pernah ini ibaratnya sebuah balapan liar ini suatu hal yang sangat-sangat berbahaya? Sudah biasanya adek biasanya apa yang pernah terjadi kepada adik sejak beberapa kali sudah menjadi seorang joki? Jatuh, cedera sepertinya biasanya apa? Ataukah patah tulang atau bagaimana seperti itu? Lecet, retak.
biasa waktu adek lecet atau bagaimana itu, adakah rasa takut adek untuk menjadi joki lagi? Tidak. Lalu hal-hal apa saja yang boleh kakak tahu berbahaya dalam menjadi seorang joki ini, Dek? Ya paling berbahaya nyawa gitu aja. Bisa dalam melaksanakan beratnya, bisa dalam melaksanakan balapan liar ini kita bisa ibaratnya bisa kehilangan nyawa dalam selama adek menjadi joki. Apakah adek teman-teman adek pernah cedera atau ibaratnya kehilangan nyawa di saat adek sudah banyak? Biasanya di saat keamanan itu ibaratnya suatu hal yang ibaratnya keamanan polisi pun melarang hal-hal itu, seperti kita tahu bahwa biasanya kan dek di saat kepolisian itu datang, keamanan polisian datang itu, apa yang biasanya kalian lakukan? Ada ya itu tergantung bertindaknya PS, ada juga yang bekerjasama PS sama polisi atau memberikan uang-uang sampingan supaya bisa diamankan. Ada juga ya kalau diteramaikan PS ya lari lah. Lari. Lalu apakah selama ini di saat adek menjadi seorang joki, hal itu diketahui oleh orang tua adek karena sudah hidup beberapa tahun diketahui? Apa yang dia katakan kepada adek kalau boleh? Kalau larang bisa dilarangan, tapi kok tahu-tahu. Lalu apakah untuk ke depan adek tadi sudah kakak tanya, untuk kedepannya adakah rasa ide adek untuk berubah, untuk meninggalkan hal tersebut? Ada. Mengapa adek ingin meninggalkan hal itu? Ya mungkin gitu bekerja sampai tua gitu aja pada masa depannya. Baiklah, itulah tadi hasil yang saya hasil wawancara pertanyaan saya kepada adek ini, di mana adek ini dulunya awalnya mengikuti balapan liar sejak SMP, yang awalnya hanya ikut-ikutan dengan teman tapi terpengaruh. Hal itu mungkin sudah menyenangkan bagi dia. Banyak juga kejadian-kejadian yang menyebabkan kawan-kawannya tercedera. Hal ini sangat-sangat fatal. Jadi dek, di sini kakak ingin bercerita atau menanggapi dari masalah-masalah adek dan memberikan solusi dari masalah itu. Mungkin bisa adek pakaikan untuk merubah diri adek lebih ke depannya, yaitu tadi adek menyatakan bahwa itu adalah faktor dari teman-teman, faktor dari lingkungan, faktor dari ibaratnya faktor dari dulunya hanya ikut-ikutan tapi hal itu sudah menyenangkan. Di sini kakak menyatakan bahwa cobalah adek untuk mendekatkan diri dengan orang tua, bercerita dengan orang tua, mengembangkan hal-hal positif dengan waktu yang luang. Mencobalah untuk agar adek lupa dengan hal itu, mencobalah membuat waktu yang padat, membuat kegiatan-kegiatan positif, atau mencari balapan liar yang resmi, yang mungkin itu bisa hobi adek yang tadi bisa dilampiaskan ke hal-hal yang resmi, karena itu balapan liar itu bisa kita katakan sangat berbahaya dan sangat fatal bagi ke tubuh adek nanti jika terjadi cedera. Karena seperti yang kita tahu bahwa hal itu juga mungkin bisa berdampak negatif jika hal itu terus dilakukan, dek. Kita tidak tahu kapan ya kan, tapi kita lebih baik untuk menjaga sebelum mengobati, dek. Jadi cobalah untuk mendekatkan diri dengan orang tua dan mencoba ibaratnya gini, mencoba mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa dan membangun hal-hal positif dengan pemuda-pemuda, mengikuti kegiatan gereja, mengikuti PA, mengikuti kebaktian, dan mencoba mencari teman-teman yang membawa hal-hal positif seperti itu, dek. Dan mencobalah untuk lebih baik ke depannya, karena masa depan adek masih panjang, karena adek masih sangat-sangat muda. Dan di sini mungkin ayat-ayat motivasi yang mungkin dapat kakak berikan yaitu kepada adek untuk kedepannya, yaitu 1 Korintus 15 ayat 33, yaitu janganlah kamu sesat, pergaulan yang baik merubah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika pergaulan yang buruk itu diikut-ikut terus menerus, kebiasaan-kebiasaan pun yang baik akan berubah menjadi buruk, dek.
Maka dari itu mencobalah menerapkan ayat-ayat ini. Dan ayat yang kedua mungkin saya dapat ambil yaitu 1 Korintus 3 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bahwa tubuh kita ini, kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Jadi tubuh kita ini adalah milik Tuhan, jadi bukan milik kita sendiri. Jadi cobalah untuk menjaga tubuh kita agar supaya cobalah menghindari balapan liar itu dek, karena itu sangat berbahaya bagi tubuh nanti jika terjadi cedera. Maka dari sini kakak menyatakan bahwa marilah bangun masa muda yang bangunlah masa muda yang positif dan berakhlak baik, dan agar masa depan adik untuk kedepannya menjadi lebih baik. Sekianlah, inilah hasil dari solusi dari masalah yang bisa adik yang bisa kakak kasih untuk adik. Terima kasih dek untuk kesediaan untuk wawancarai. Maka dari itu untuk kedepannya adik harus menjadi lebih baik dan mencoba membangun hal-hal yang positif lebih baik lagi. Terima kasih dek. Shalom. Shalom Pak dan teman-teman, inilah tadi hasil wawancara saya dengan seorang remaja yang berinisial WT. Semoga hal yang saya wawancarai dan solusi yang saya berikan untuk adik ini dapat adik ini menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Shalom.